Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Savitri dari Prodi PGSD 2019B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis model pembelajaran dalam IPS. Yang pertama, ada pengertian model pembelajaran. Pengertian model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan pola atau prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan pelajaran, yang berfungsi sebagai pedoman bagi para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Yang kedua ada menurut Niven dalam Trianto tahun 2009 halaman 25, suatu model pembelajaran dapat dikatakan baik jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sahih atau valid. Aspek validitas dikaitkan dengan dua hal, yaitu apakah model yang dikembangkan didasarkan pada rasional teoritis yang kuat, apakah terdapat konsistensi internal. Yang kedua, praktis. Aspek kepraktisannya hanya dapat dipenuhi jika para ahli dan praktisi menyatakan bahwa apa yang dikembangkan dapat diterapkan. Kenyataannya menunjukkan bahwa apa yang dikembangkan dapat diterapkan. Yang ketiga, ada efektif. Berkaitan dengan efektivitas ini, Niven memberikan parameter sebagai berikut. Ahli dan praktisi berdasarkan pengalamannya menyatakan bahwa model tersebut efektif. Secara operasional, model tersebut memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Nomor 3, ada jenis-jenis model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan langkah awal yang harus direncanakan di dalam proses belajar mengajar secara keseluruhan. Adapun jenis-jenis pembelajaran menurut Agus Suprijono tahun 2009 dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada model pembelajaran berbasis langsung atau biasa dikenal dengan nama direct interaction. Pembelajaran langsung atau direct interaction dikenal dengan active teaching yang mengacu pada gaya mengajar di mana guru terlibat aktif dalam mengusung isi pelajaran kepada peserta didik dan mengajarkannya secara langsung kepada seluruh kelas. Pembelajaran langsung dirancang untuk penguasaan pengetahuan prosedural, pengetahuan deklaratif, pengetahuan faktual, serta berbagai keterampilan. Dalam pembelajaran langsung, guru menstrukturisasikan lingkungan belajarnya dengan ketat, memperkenalkan fokus akademis, dan berharap peserta didik menjadi pengamat, pendengar, dan praktisipan yang tekun. Yang kedua, ada model pembelajaran kooperatif atau biasa dikenal dengan nama cooperative learning. Nah, pembelajaran kooperatif dapat diartikan belajar bersama-sama. Kenapa? Karena saling membantu antara satu dengan yang lain dalam belajar dan memastikan bahwa setiap orang dalam kelompok mencapai tujuan atau tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Keberhasilan belajar dari kelompok tergantung pada kemampuan dan aktivitas anggota kelompok, baik secara individu maupun secara kelompok. Pembelajaran kooperatif merupakan serangkaian strategi yang khusus dirancang untuk memberi dorongan kepada peserta didik agar bekerja sama selama keberlangsungnya proses pembelajaran. Dan yang ketiga, ada model pembelajaran berbasis masalah. Model berbasis masalah dikembangkan berdasarkan konsep oleh Jerome Bruner. Konsep tersebut adalah belajar penemuan atau discovery learning, yakni pembelajaran yang menekankan pada aktivitas penyelidikan. Proses belajar penemuan meliputi proses informasi, transformasi, dan evaluasi. Pada tahap informasi, peserta didik memperoleh informasi mengenai materi yang dipelajari dan memberikan respon. Pada tahap transformasi, peserta didik melakukan identifikasi, analisis, mengubah, mentransformasikan informasi yang diperoleh. Pada tahap evaluasi, peserta didik menilai sendiri informasi yang telah ditransformasikan
dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada model pembelajaran kontekstual atau biasa dikenal dengan contextual teaching and learning. Contextual teaching and learning atau biasa disebut pembelajaran kontekstual merupakan konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa dalam memahami makna yang ada pada bahan ajar, menghubungkan pelajaran dalam konteks kehidupan sehari-harinya dengan konteks kehidupan pribadi, sosial, dan kultural. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.